Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya ingin mengisahkan cerita tentang seorang pemuda di pelosok desa Turki zaman dulu yang namanya Husein. Husein ini tengah menyelenggarakan pesta pernikahan bersama istri tercintanya, gadis cantik di desa tersebut. Sebagaimana tradisi di Turki, ketika terjadinya pernikahan, berlangsungnya pernikahan, maka tamu-tamu datang memberikan ucapan selamat, menikmati hidangan sambil ngobrol. Nah, kebetulan salah satu tamunya Husein ini ada dua orang cendekiawan dari Istanbul. Dia sambil ngobrol-ngobrol dengan Husein, mengucapkan selamat. Dia juga menceritakan pengalamannya menuntut ilmu di Istanbul. Cerita, diskusi masalah ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu kebijaksanaan, hingga ilmu sejarah peradaban Islam dan lain sebagainya. Obrolan-obrolan ini, paparan-paparan dari cendekiawan ini mempesona Husein. Selanjutnya, setelah selesai pesta pernikahan, malamnya Husein berbahagia bersama istrinya, dan di pagi hari Husein ketemu sama orang tuanya beserta istrinya, mohon izin. Dia bertekad untuk menuntut ilmu ke Istanbul agar bisa menjadi cendekiawan kayak tamu yang kemarin diskusi dengannya. Meskipun sudah digondeli ya sama orang tua dan istrinya, tapi tekadnya Husein ini sudah bulat. Akhirnya Husein pun pergi ke Istanbul untuk menuntut ilmu. Nah, sejak saat itu di kampung terkenal dengan sebutan Husein si gila, karena sudah punya istri yang cantik, kok cuma satu hari ditinggal untuk pergi ke luar kota untuk menuntut ilmu. Nah, para pemirsa, setelah Husein menuntut ilmu dengan tekun selama 20 tahun, akhirnya Husein merasa sudah cukup dan ia sudah sangat kangen untuk pulang kampung, ketemu dengan istrinya, orang tuanya, kawan-kawannya, dan lain sebagainya. Akhirnya Husein pun melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Nah, sampai di perjalanan yang sudah dekat dengan kampung, kira-kira 1 hari perjalanan, itu sudah mulai malam. Husein ketemu dengan petani tua yang akan pulang ke rumah dari ladangnya. Lantas Husein pun dipersilahkan untuk tidur di rumahnya petani tersebut. Nah, sambil menikmati hidangan makan malam ya, petani menanyakan perihalnya Husein. Husein pun cerita banyak bahwa dia sudah 20 tahun menuntut ilmu di Istanbul, menemui berbagai macam cendekiawan untuk mengkaji ilmu bersama-sama. Nah, tengah berbusa-busa ini ya, Husein menceritakan pengalamannya. Tiba-tiba petani itu menginterupsi. Coba jelaskan padaku, kata petani, apa itu awal kebijaksanaan? Husein semula awalnya kaget, tapi dia langsung sigap menjawab, awal kebijaksanaan adalah mengenal Tuhan atau iman kepada Tuhan. Jawabnya petani tua, jawabanmu masih kurang tepat. Husein tidak terima, langsung dia menjelaskan berbagai macam dalil-dalil, argumen-argumen yang dia peroleh dari pendapat para cerdik cendekia. Tapi jawaban tersebut tetap tidak memuaskan petani. Petani tua itu mengatakan, kamu belajar puluhan tahun di sana, menjawab pertanyaan sederhana itu aja tidak bisa. Akhirnya Husein penasaran. Terus jawabannya apa, Pak Tua? Pak Tua menjawab, kamu akan tahu awal kebijaksanaan, tapi harus belajar lagi 1 tahun dengan saya. Akhirnya deal, sepakat, oke, saya siap belajar. Terus setelah istirahat, besok pagi-paginya petani tua ini sudah membangunin Husein. Ayo Husein, ayo kita kerja di ladang. Diajak kerja di ladang, seharian penuh kerja di ladang, kerja keras. Pulang dari ladang masih harus menyiapkan untuk makan malam, ya, menyiapkan segala sesuatunya, sehingga Husein sudah tidak punya tenaga lagi untuk belajar filsafat, belajar agama, sudah tidak punya tenaga lagi, akhirnya ketiduran. Terus berjalan hari kedua, 3, 4, seterusnya, seperti itu rutinitasnya. Sampai pada hari ke-7, Husein nanya lagi kepada petani, petani katanya kita mau belajar, kok malah bekerja? Loh, nanti kalau saat yang tepat kamu akan saya beritahu jawaban dari pertanyaan saya kemarin. Nah, akhirnya terus berjalan ya, minggu, bulan, hingga akhirnya sampai 1 tahun. Nah, ketika sudah 1 tahun, Husein ini ketemu lagi sama petani, bilang, Pak Tani, mana jawabannya? Ini sudah 1 tahun. Oh iya ya, petaninya lupa itu. Besok pagi, pada saat kamu akan pulang, akan saya beri jawabannya. Nah, singkat cerita, setelah pagi hari,
Husain sudah menyiapkan perbekalan, sama Pak Tani juga sudah diberi oleh-oleh dan cindera mata. Kemudian Pak Tani menyampaikan kepada Husain. Ini saya beritahu jawabannya, bahwasanya awal kebijaksanaan itu adalah kesabaran. Husain kaget ini. Loh, kok cuman itu Pak Tani? Kenapa nggak dari tahun yang lalu kamu memberikan jawaban itu kalau hanya kesabaran? Nah, Pak Tani tua menjelaskan kepada Husain, kemarin tahun yang lalu itu kamu belum mengerti tentang arti kesabaran. Bahkan saat ini pun setelah 1 tahun, kamu masih belum paham. Tapi setidaknya kamu sudah masuk ke awal pemahaman. Kamu akan bisa belajar sambil jalan. Akhirnya Husain dengan dongkol meninggalkan Pak Tani. Dia pulang ke kampungnya sambil nggerutu ya. Wah, saya dikerjain ini. Bekerja seharian kayak budak. Ternyata hanya mendapatkan jawaban seperti itu. Nah, kemudian sampailah setelah 1 hari perjalanan Husain di kampung halamannya. Waktu itu maghrib menjelang isya. Husain setelah dekat dengan rumahnya, dia sudah kangen sekali ingin ketemu istrinya. Tapi dia terperanjat melihat istrinya lagi duduk-duduk di serambi rumah bersama dengan pemuda yang ganteng, ya bermesraan sambil mengelus-elus rambutnya pemuda tadi. Emosi api cemburu Husain terbangkit. Langsung dia spontan ambil belati yang ada di pinggangnya. Dia ingin membunuh atau menghabisi istrinya dan pemuda yang brengsek tersebut, ya. Tapi kemudian tiba-tiba terlintas di dalam pikirannya nasihat dari Pak Tani tentang kesabaran. Kemudian dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh 2 orang yang ada di depannya tadi. Kemudian dia memikirkan, saya sudah 1 tahun belajar tentang kesabaran bersama Pak Tani. Alangkah baiknya saya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Terus disarungkan kembali pisaunya, dia mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah. Akhirnya dia berbelok arah menuju ke masjid dengan gontai. Sampai di masjid, ia sholat maghrib. Kemudian sambil menunggu waktu isya, Husain ini menemui merbot masjid yang lagi duduk-duduk di emperan masjid. Kemudian Husain menanyakan perihal tentang orang tuanya. Terus dijawab oleh merbot masjid itu, oh si Husain si gila itu ya, dia tidak kenal dengan Husain itu, ya kan lama tidak ketemu ya. Oh itu orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Wah, Husain pun merasa sedih. Kemudian terjadilah percakapan, Husain menanyakan tentang perkembangan desa itu selama dia tidak berada di tempat itu. Kemudian beberapa saat menjelang sholat isya, Husain kembali memerah wajahnya karena dia melihat pemuda yang tadi dilihatnya bermesraan dengan istrinya itu datang menuju ke masjid. Lantas ia pun tanya kepada merbot masjid, itu siapa itu yang datang ke sini? Dijawab oleh merbot tadi, oh itu kan anaknya Husain si gila. Nah, ketika dia ke luar kota menuntut ilmu, anaknya lahir ya setelah 9 bulan, kemudian oleh orang tuanya, oleh ibunya itu dititipkan kepada cendekiawan di kampung sebelah untuk belajar. Sekarang dia di kampung ini adalah orang yang paling pandai dan dia ditetapkan sebagai imam tetap di masjid ini. Husain pun terperanjat. Dia panas dingin semua tubuhnya. Baru saja beberapa waktu sebelumnya dia akan membunuh anaknya sendiri beserta istrinya. Kemudian Husain sholat di belakang sang imam. Selesai sholat, dijabat tangannya imam itu sambil diciumi, ya, wajahnya diciumi sambil menangis. Tanpa bisa berbicara sepatah kata pun, Husain langsung beranjak dari masjid. Dia berjalan menuju ke rumahnya Pak Tani tua yang mengajarinya ilmu tentang kesabaran. Sampai di sana menjelang fajar, ya setelah fajar, Pak Tani mau berangkat ke sawah ya seperti biasa. Oleh Husain dipeluk Pak Tani itu, dicium kakinya sambil mohon maaf dan mengucapkan terima kasih bahwasanya ilmu yang sudah diajarkan oleh Pak Tani itu betul-betul sangat bermanfaat ya, karena hampir-hampir dia akan membunuh dengan tangannya sendiri istri dan anaknya. Pemirsa, demikianlah cerita Husain ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dengan tokoh kita kali ini. Kisah Husain ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan perantaraan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan ini, wahai pemirsa, bukanlah bulan ujian, tapi bulan Ramadan ini merupakan anugerah dari Allah kepada kita semua untuk kita belajar mempraktikkan dan mengembangkan kesabaran pada diri kita masing-masing. Kita belajar mengendalikan hawa nafsu kita, kita juga belajar untuk mengenali amarah kita. Ketika kita berpuasa, mungkin lapar, capek, sehingga kita mudah marah. Nah, pada saat itulah kita bisa melihat kemarahan kita itu, kita mengenalinya, dan kita berusaha untuk mengendalikan amarah tersebut. Nah, ketika itulah nanti insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, seperti halnya kisah Husain yang sudah kita sampaikan di depan tadi. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.